Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketemu kembali di channel saya, Temukan Ridha Allah @heroesbiz. Pemirsa, pada kesempatan kali ini TN 655 saya akan membahas tentang rukun Islam yang kelima, yaitu berhaji. Pemirsa, sebelum kita mulai, seperti biasa, ayo kita sama-sama tarik napas yang dalam sambil mengingat dan menyebut nama Allah. Mau sekali, 2 kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali, sekuatnya. Tapi dalam 1 kali tarikan napas, kita menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Setelah kita tarik, kemudian kita hembuskan dengan menyebut dan mengingat Allah, tapi dalam lisan, dalam hati, kita mengeluarkannya dengan sebutan hu, sepanjang napas yang keluar. Jadi gitu ya, terutama untuk pemirsa yang baru pertama kali lihat channel Temukan Ridha Allah @heroesbiz. Jadi saya akan selalu begitu mengawali dengan menarik napas 5 kali, mengembuskan napas 5 kali, baru kita mulai. Agar koneksi kita terhadap ruhani kita tersambung. Mari sama-sama kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Temukan Ridha Allah @heroesbiz. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbincang-bincang tentang rukun Islam yang kelima, yaitu berhaji. Secara pokok dan garis besar itu ada Quran surat Al-Hajj. Dibaca saja atau ditulis di Google, klik, nah itu nanti muncul syarat rukun kewajiban berhaji secara syariat. Tapi yang saya bahas di sini bukan itu, tapi haji secara tarekat itu apa sih? Kenapa kita diwajibkan berhaji? Saya rasa itu penjelasannya sudah ada
tinggal dibaca, tapi saya akan melihat dari sudut pandang yang lain. Apa dasarnya? Dasarnya Tuhan berkata di dalam Al-Quran yang artinya kurang lebih begini. Seandainya semua ranting di muka bumi dijadikan pena dan air laut dijadikan tinta, maka tidak akan pernah habis firman-Ku dituliskan. Walaupun didatangkan 7 lautan lagi dan 7 ranting di semua muka bumi dijadikan pena, tidak akan pernah cukup untuk menuliskan kebesaranku. Allah sendiri loh ya yang bilang di Al-Quran. Arti bebasnya kira-kira seperti itu. Seandainya semua ranting di muka bumi dijadikan pena dan air laut dijadikan tinta, bahkan didatangkan 7 kali lipat lagi, tidak akan pernah habis menuliskan tentang kebesaran Allah. Baik, pemirsa, kita mulai. Berhaji adalah rukun Islam yang kelima, dan itu wajib hukumnya bagi yang sudah mampu. Apa ukurannya sudah mampu? Pertama, seperti rukun Islam yang lainnya, 1, 2, 3, 4. 1, balik. 2, sehat jasmani dan sehat rohani. Yang ketiga, aman di dalam perjalanan. Artinya dari tempat pemirsa berangkat menuju Makkah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwaroh itu aman perjalanannya. Yang keempat, mempunyai bekal yang cukup. Artinya pemirsa cukup bekal buat berangkat selama di dalam perjalanan. Dan ini yang terpenting, kembali pulang pun bekal hidup kemudian masih ada. Itu syaratnya. Wajib. Kalau yang berikutnya tidak wajib, tapi diperlukan. Kalau belum paham, belum tahu, bertanya kepada yang sudah paham, sudah tahu, minimal sudah pernah berhaji. Bagaimana, apa yang harus dipersiapkan di dalam perjalanan menuju ke Baitullah. Kemudian, bagaimana cara-cara tata ibadah haji. Dan itu semua secara zahir, secara fisik. Karena ibadah haji adalah ibadah fisik. Jadi saran saya, berangkatlah selagi ada, selagi muda, selagi kuat, selagi mampu, secepatnya. Karena Allah pernah berjanji di Al-Quran, ada ayat berapa itu? Ya, Al-Hajj juga. Gusti Pangeran dawuh, hambaku akan aku mampukan pada suatu masa. Artinya,
Kalau Allah sudah berkata bahwa hambaku akan aku mampukan pada satu masa, artinya mampu keseluruhan untuk berangkat haji. Tetapi banyak dari hambaku mengabaikan itu. Artinya ketika dia beri kemampuan atau cukup keuangan lah kalau sekarang ini, tapi dia menggunakannya buat yang lain. Maka Allah akan memberi kesempatan sekali lagi untuk memampukannya kalau kesempatan pertama tidak diambil. Nah, apabila kesempatan kedua ini diberikan tapi si hamba tadi tidak berangkat, maka Allah akan memalingkan muka. Artinya memalingkan muka itu ya menunggu kemurahan Allah yang berikutnya, dan itu entah kapan. Itu yang saya tangkap dari makna, arti dan makna surat tersebut di dalam surat Al-Hajj. Dan itu sangat-sangat mengena pada saat itu ketika saya membacanya dan berulang-ulang. Jadi haji itu benar-benar murni panggilan Allah. Tapi bisa juga dibarengi dengan keinginan dari seorang hamba yang meminta kepada Allah agar diundang untuk datang ke rumahnya. Begitu pemirsa. Nah, itu makna yang tersirat sehingga kita mendapatkan jalan untuk sampai ke Baitullah. Itu secara thariqahnya begitu. Jalannya kita sampai ke Ka'bah itu loh bagaimana. Nah, seperti itu. Kalau secara syariat ya sudah, kita berusaha mengumpulkan uang, menabung sampai tabungan cukup, kemudian berangkat. Tapi saat ini, walaupun kita sudah punya cukup uang untuk berangkat haji, tetapi antrinya kelamaan kalau di Indonesia ini. Sangat lama. Tidak masuk akal lah menurut saya antrian itu. Tapi ya itulah faktanya. Kita bawa uang 100 juta, mau berangkat, harapannya pada saat daftar itu berangkat, kemudian ternyata kapan hari saya mengantar teman, dia bawa uang 120 juta, mau berangkat haji reguler, ternyata antriannya 15 tahun baru berangkat. Bayangkan kalau pada saat itu dia berumur 40 tahun, berarti nanti usia 45 dia berangkat. Yang repot kan ketika dia mendaftarkan bahwa uang 120 juta itu tahun 2025. Kalau 15 tahun lagi, dia baru berangkat tahun 2040. Padahal usianya pada saat itu sudah 57 tahun karena baru pensiun. Ya, bayangkan saja 15 tahun lagi umur berapa tuh? 60, 72 tahun ya. Ya kalau umurnya sampai. Kalau enggak, dia kadung daftar, kebetulan meninggal, terus siapa yang berangkat? Terus mau ngurusnya siapa? Kebetulan beliau bujangan. Oke pemirsa,
Temukan ridho Allah at @heroesbits1. Kenapa channel ini saya namakan Temukan Ridho Allah? Karena saya berharap pemirsa menemukan ridho Allah di channel Heroesbits di sini. Scroll aja ke bawah semua video saya kalau lagi relax, lagi santai, daripada melamun, daripada buka video yang tidak bermanfaat. Buka saja video-video saya. Maka insya Allah akan ketemulah, akan kenalah dari semua video itu. Pada saat itu kita lagi kepingin judul yang mana, pilih aja. Insya Allah ketemu ridho Allah di situ. Kembali kita ke masalah yang saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu rukun Islam yang kelima, berhaji. Syariah sudah, syariat tarekah sudah, sekarang secara hakikat. Apa sih hakikatnya haji itu? Haji itu secara hakikat kita, kalau saya nyebut kita di sini berarti zahir maupun batin. Kenapa saya tekankan zahir maupun batin? Karena banyak orang, maksudnya orang pada umumnya loh ya, itu hanya zahirnya saja, tetapi batinnya tidak sampai ke Baitullah, hanya zahirnya saja. Nah, untuk berhaji dengan zahir maupun batin secara menyeluruh, maka diperlukan ilmu, dibutuhkan ilmu untuk tahu bagaimana ketika kita berhaji itu secara zahir maupun batin. Beda rasanya. Tanya saja orang-orang yang sudah pernah berhaji. Hampir 70-80% menurut saya. Berdasarkan survei pribadi loh ya ini. Mereka hanya berhaji secara zahir. Itu sah, itu boleh. Tapi kalau menurut saya kurang nikmat. Ibarat kita makan sudah, makan minum sehat, enak, tempatnya bagus, tapi ada yang kurang. Kurangnya, ikutin terus video-video maupun short di channel saya, maka akan tahu apa itu kurangnya. Saya tidak mengatakan bahwa si A lebih baik daripada si B, atau si B lebih baik daripada si A, tidak. Kalau makanan itu kan ada 4 sehat, 5 sempurna. 4 itu sudah sehat, 5 itu sempurna. Begitulah rukun Islam. Rukun Islam itu 1, baca syahadat, 2, sholat, 3, puasa, 4, zakat, sempurna. Tapi yang kelima, berhaji. Banyak yang berhaji. Sempurna hajinya, sempurna secara syariat. Secara tarekah mungkin iya, mungkin tidak. Apalagi secara hakikat. Kalau secara tarekahnya saja tidak, pasti secara hakikat juga belum nyampe. Apalagi makrifat. Masih jauh. Tapi apakah itu mabrur? Mabrur juga, jangan khawatir. Saya hanya ingin mengajak pemirsa agar lebih mendapatkan feel, rasa yang amat sangat luar biasa di dalam berhaji. Baik, pemirsa channel saya,
temukan ridha Allah at heroes bis. Jadi berhaji secara hakikat itu begini. Kalau kita minum Coca-Cola, apa yang membedakan Coca-Cola dengan Pepsi? Apa yang membedakan rasa Coca-Cola dengan rasa Pepsi? Atau apa yang membedakan rasa teh tawar sama teh tarik yang sama-sama tidak pakai gula, teh tawar. Yang satu teh tawar biasa, yang satu teh tarik. Sama-sama tidak pakai gula. Apa bedanya? Sama aja. Rasa teh, rasa cola. Untuk sebagian orang, sedikit saja perubahan rasa, bedanya jauh. Seperti misalnya, apa bedanya melihat gunung dari jarak 100 kilo. Kita melihat gunung jarak 100 kilo. Dengan melihat gunung dari jarak 25 meter. Jauh kan bedanya? Nah, begitu juga berhaji. Karena pada hakikat kita sudah mulai tahu berhaji secara zahir maupun batin. Secara zahir kita sama-sama ada di depan Ka'bah. Kita sama-sama melihat Ka'bah dengan mata melihatnya. Kemudian hiruk pikuknya kita pun mendengarnya dengan telinga yang sama. Sehingga muncul ucapan, ungkapan, doa lewat mulut. Perasaan yang tidak bisa dilukiskan oleh sebagian orang. Tetapi oleh sebagian orang yang lain amat sangat bisa dilukiskan. Apa sih yang tidak bisa dilukiskan dengan ucapan dari hasil penglihatan dan pendengaran? Tetapi sebatas kemampuan fikir, sebatas kemampuan zikir. Dan itu adanya di dalam hati nurani. Dan ketika kita berbicara hati nurani, otomatis itu batin. Batin itu tanpa mata pun terlihat. Batin itu tanpa telinga pun terdengar. Dan batin itu tanpa mulut pun dapat berkata-kata. Kembali ke fokus kita berhaji. Berhaji kita disuruh mengingat pertama kali adalah sebuah kejadian ketika Nabi Ibrahim harus menyembelih anaknya Nabi Ismail. Dan cerita ini disampaikan langsung oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW di dalam surat Ibrahim dan surat Ismail di dalam Al-Quran. Klik saja, baca saja kalau secara arti.
Tapi secara hakikat, Allah memberitahu kita lewat Nabi Muhammad. Ya, jadi Allah memberitahu kita lewat Nabi Muhammad sehingga kita dengar, kita baca, akhirnya kita bisa membayangkan kejadian pada saat itu. Kejadiannya adalah Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Nabi Ismail. Dan kejadian ini diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Oleh Nabi Muhammad, sampailah ke telinga kita. Baik itu karena kita baca sendiri, atau karena kita mendengar dari orang yang menyampaikan. Dan kita pasti meyakini sebagai orang Muslim, karena itu ditulis di dalam kitab suci Al-Quran. Sekarang coba pemirsa dipikir. Pemirsa pikir, kalau seandainya pemirsa dihadapkan pada posisi sebagai seorang Ibrahim, kemudian pemirsa disuruh menyembelih anaknya pada zaman ini loh ya, tahun ini. Bagaimana pemirsa? Apa akan melaksanakan perintah itu? Secara logika tidak mungkin. Secara logika tidak mungkin pemirsa akan melaksanakannya. Berbeda dengan Ibrahim yang keyakinan kepada Allah atau keimanan yang sangat tebal. Nanti akan saya bahas tentang rukun iman ya setelah ini. Karena keyakinan dan ketebalannya terhadap Allah, Ibrahim percaya dan melaksanakan perintah itu. Yang harus kita tanyakan dan kita pikirkan, kok mau Nabi Ibrahim ini melaksanakan perintah Allah? Tahu enggak kenapa jadi Nabi Ibrahim mau? Karena dia sudah mengenal Allah, dia sudah tahu Allah, dia sudah ketemu dengan Allah. Dan dia yakin, bukti dia yakin, dia melaksanakan penyembelihan terhadap anaknya sendiri. Saudara yakin? Pernah ketemu Allah? Pernah melihat Allah? Dan seandainya saudara pernah ketemu dan pernah melihat, apakah keyakinan saudara hanya di mulut? Karena Allah akan menguji, kata Allah, keimananmu. Keimananmu diuji oleh Allah. Keimanan Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan menyembelih anaknya sendiri, yaitu Nabi Ismail. Hakikat yang pertama, Allah menguji kepatuhan Ibrahim. Allah menguji keimanan Ibrahim. Dan Ibrahim lolos. Kenapa Ibrahim lolos? Karena Ibrahim, saya yakini, hakul yakin, sudah bertemu Allah, sudah melihat Allah, bahkan kepatuhannya dijadikan contoh oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Pemirsa channel Temukan Ridha Allah @hirasbiz. Yang kedua, hakikat yang kedua, bagaimana seorang anak yang bernama Nabi Ismail tanpa
membantah bak bibu bebo dan sebagainya, dia menjawab, kalau dibahasakan tuh seperti ini, Bapak, kalau memang itu perintah Allah, laksanakan Bapak, jangan ragu, saya siap. Itu jawaban seorang Nabi Ibrahim. Keyakinan Nabi Ibrahim dan keyakinan seorang anak Nabi Ismail itu yang menyebabkan terjadinya penyembelihan seorang bapak kepada putranya. Kedua-duanya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, patuh terhadap perintah Allah. Bukti dia patuh, dia melaksanakan perintahnya. Artinya, baik Nabi Ibrahim maupun Nabi Ismail, hakul yakin, dua-duanya pernah bertemu Allah, pernah melihat Allah, sehingga dia melaksanakan perintah itu, dua-duanya. Jadi, hal itu terjadi karena kepatuhan. Kepatuhan kepada siapa? Kepatuhan kepada Allah. Keyakinan atas iman bahwa itu Allah. Sehingga kejadian tadi diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad karena seorang Rasul, seorang Nabi, tentu sudah pasti patuh. Di sini unsur ketiga dimulai. Bukti kejadian itu ada dan nyata dan pernah terjadi. Padahal kurun waktu antara masanya Nabi Muhammad dengan masa Nabi Ibrahim jauh berpuluh-puluh tahun. Itulah Ka'bah, rumah Allah. Tempatnya di situ, kejadiannya di situ. Cerita ke belakang, Ibrahim menghancurkan berhala-berhala, ya di situ, di Ka'bah itu. Dan kita berhaji di situ, di Ka'bah itu, di tempat yang sama, dalam suasana yang berbeda tentunya pada saat ini. Jadi, pemirsa, kita sudah mendapat 3 makna yang tersirat, yang itu semua adalah hakikat. Artinya hakikat adalah kita tahu, kita paham, kita mengerti, tapi kita tidak di situ. Dan itu hanya dipahami oleh batin. Hanya dimengerti oleh batin. Karena Quran itu menurut saya loh ya. Menurut saya Quran itu 80% batin, 20% jasmani. Jadi semua isi Al-Quran, kalau kita baca terjemahan dari surat yang pertama, pembukaan Al-Fatihah, sampai surat yang terakhir, An-Nas, kalau kita baca secara arti, 80% isinya adalah untuk batin. Hanya kurang lebih 20% untuk zahir. Kenapa saya bilang begitu? Itu versi saya.
yang saya rasakan. Karena kalau dipahami secara zahir saja, ya kepala botak, mumet endase, ngeluh sirahe, pusing 7 keliling memahami itu. Tapi kalau kita insya Allah sedikit ilmu, mau mempelajari ilmu, membaca Al-Quran, membaca baik secara tajwid dan makhraj yang benar, kemudian belajar memahami isi kandungan Al-Quran dengan referensi beberapa tafsir, tapi saya lebih menganjurkan kepada terjemahan saja, cukup buat pemula seperti kita. Tapi kalau yang mau memperdalam, ya harus benar-benar ngerti, bertanya kepada yang ahli tafsir banyak. Tapi yang belum sempat belajar tentang tafsir, yang belum sempat belajar tentang Al-Quran secara mendalam, tajwid, makhraj, balaghah, dan lain-lain, ada cara tercepat. Sekarang ini semua ada yang tercepat. Seperti kita kalau dari Surabaya mau ke Jakarta, kalau lewat jalan darat, jalan kaki sampai, naik sepeda sampai, naik mobil sampai. Tapi sekarang ada jalan tol. Ya konsekuensinya jalan tol ya bayar. Kalau dari Surabaya ke Jakarta kurang lebih 800.000. Jalan tol sekuat kita nginjek aja mobilnya, karena di tol nggak boleh naik sepeda motor atau jalan kaki. Sekuat kita nginjek mobil. Saya jadi teringat Kiai Kondang di zamannya. Beliau berkata, milikilah 4 sebelum 4 itu hilang. Yang pertama, gunakan usiamu selagi muda sebelum datang masa tua. Karena muda itu kuat jasmani dan rohani. Tua itu lemah jasmani dan rohani. Kemudian yang kedua, gunakan waktumu selagi ada sebelum datang waktumu tidak ada lagi. Artinya, selagi kamu masih ada waktu dan kesempatan hidup di dunia, bernapas itu maksudnya hidup itu. Sampai nanti napas itu telah hilang dari hidungmu, alias mate, tewas, alian gen, yang kuburan kono. Cek orang Sunda mah pepes. Pakai bahasa Indonesia modar. Wis modar, hilang kesempatan. Yang keempat, gunakan keberadaanmu. Dalam hal ini adalah materi, kekayaanmu. Selagi ada, hingga kekayaan itu hilang tiada lagi. Ya karena mate itu mau. Jadi dengan kekayaanmu tadi, kamu bisa melihat isi dunia, bisa menikmati isi dunia. Yang positif loh ya, jangan yang negatif. Ada satu lagi, yang kelima. Ini sedikit dimiliki orang. Yang kelima adalah gunakan
kemampuanmu, kelebihanmu, pengetahuanmu selagi ada. Kemampuan, pengetahuan, kelebihan, pengetahuan, dan kemampuanmu selagi ada. Dan itu hanya ada ketika 4 unsur tadi. Selagi muda, selagi kuat, selagi mampu, selagi ada waktu. Mempunyai kemampuan pengetahuan melebihi rata-rata. Secara konkret biar gampang. Kalau kita di darat, jalan kaki itu kecepatannya kira-kira 3-4 km per 1 jam. Kalau naik sepeda mungkin bisa sampai 40 km sampai 50 km dalam 1 jam. Tapi kalau pakai sepeda motor, yang normal loh ya, bukan gaspol, mungkin bisa sampai 80-100 km per jam. Kalau pakai mobil, yang standar saja, itu bisa 150 km per jam. Artinya, dalam 1 jam kita bisa menempuh jarak tercepat. Kalau pakai kereta Shinkansen atau WUS, itu 350 km per jam. Bayangkan tuh, jarak 300 km ditempuh dalam 1 jam. Jauh ya, tapi cepat. Sama-sama menempuh waktu 1 jam, tapi jarak beda. Itu semua moda transportasi yang di darat. Sekarang coba pemirsa bayangkan kalau lewat udara. Pakai pesawat baling-baling aja. 1 jam itu bisa menempuh 500 km. Bayangkan kalau saudara pakai pesawat jet. 1 jam kurang lebih 1000 km. Itu dari Jakarta ke Bali 1 jam. Atau dari Jakarta ke Mandalika kurang lebih 1,5 jam lebih sedikit. 1 jam. Artinya jarak tempuh itu luar biasa. Dan tahu kecepatan yang paling cepat? Kecepatan yang paling cepat adalah ketika Nabi Muhammad Mi'raj ke hadapan Allah. Hanya dalam waktu dari Ba'da Isya, beliau berangkat dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Pulangnya subuh, jam tahajud, kemudian sampai ke sebuah tempat. Beliau melihat rombongan kafilah habis pulang berbelanja dari Syam. Itu masih perjalanan waktu 1 minggu baru sampai ke Mekah. Beliau menyaksikan itu dengan jelas. Kemudian sampailah beliau di kota Mekah, luar kota Mekah. Tempat wukuf di Arafah. Kira-kira mendaratnya di situ. Dari Masjidil Aqsa ke Arafah. Masjidil Aqsa berangkat, ketemu Allah, mendarat di Arafah. Baru beliau jalan. Itu secara hakikat. Dan disitulah haji melampaui batas-batas
normal. Karena tidak semua orang bisa berhaji. Karena itu murni undangan Allah. Kalau secara zahir dan secara batin. Tapi semua orang pasti haji. Walaupun cuma niat. Asal dia muslim, mukmin, apalagi mukhlisin, sudah pasti dia haji. Mau tahu buktinya apa? Pasti semua manusia di muka bumi, kalau sudah berumur, atau masih belum berumur artinya masih muda, rambutnya akan mengalami keputihan karena pigmennya habis. Itu haji. Haji secara hakikat. Walaupun dia belum pernah menginjakkan kakinya secara zahir di Mekah, di Padang Arafah, atau di Madinah. Pasti haji. Saya akan membahas lebih dalam lagi di channel saya untuk urusan haji. Tapi berlangganan ya. Biar ya mensupport saya, biar lebih semangat. Seperti zaman now lah. Main-main HP, main-main YouTube, bermanfaat, berbagi cerita. Dan kalau itu bermanfaat, berguna, ada lebihnya, itu murni semata-mata karena Allah. Tapi bila menyebabkan tidak baik omongan saya itu murni karena kebodohan saya, karena kurangnya pengetahuan saya. Tapi berbagi itu nikmat. Demikian pemirsa channel Temukan Ridha Allah @hirsbiz. Semoga bermanfaat. Saya mengajak, ayo kita berislam secara zahir maupun secara batin. Yang belum ketemu batin, saya mengajak untuk mempercepat lewat tol. Itu dengan ilmu laduni. Ilmu laduni bisa dipelajari oleh orang-orang yang syarat utama sudah balik. Bisa dipelajari. Walaupun sebagian orang mengatakan, wah ilmu laduni tidak bisa diajarin, itu langsung dari Allah. Ya, ada caranya. Yang penting kita mau mempelajari ilmu laduni. Saya siap membimbing. Caranya berlangganan di channel saya. Nanti di situ ada tahapan-tahapannya bagaimana saya membimbing. Dengan harapan semoga yang belum berhaji disegerakan berhaji. Dan caranya mudah. Ikuti channel saya, berlangganan lebih cepat insya Allah hajinya. Bisa-bisa di bawah 30 tahun. Mudah. Asal mau, semangat, yakin, tercapai. Billahi taufik wal hidayah, wabirida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas. Oke.